Chapter 311, Melatih para alkemis. Xianlun dan Xiang Ying langsung mempraktekkan teknik yang telah mereka pelajari, sedangkan Xianing hanya bisa menonton mereka karena dia tak memiliki tungku untuk digunakan saat ini. Xiang Ying dan Xianlun memusatkan kekuatan jiwa di telapak kanan mereka, lalu membaca mantra yang tertulis di dalam gulungan untuk menaikkan tingkat kualitas tungku. Setelah dirasa kekuatan jiwa di telapak tangan kanan mereka sudah cukup, mereka langsung menepuk tungku milik mereka dengan tangan kanan secara bersamaan. Dalam sekali coba, mereka pun berhasil meningkatkan kualitas tungku hingga ke tingkat 5. Namun karena belum terbiasa dengan teknik tersebut, dan belum sepenuhnya menguasai kontrol kekuatan jiwa, mereka pun kehabisan kekuatan jiwa hingga hampir jatuh dengan napas yang terengah-engah. "Apakah kalian masih bisa lanjut?" tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Kami masih bisa," ucap Xiang Ying dan Xianlun sambil menelan pil pemulih kekuatan jiwa tingkat 2 yang mereka keluarkan dari dalam cincin ruang. "Sepertinya kalian belum bisa mengontrol kekuatan jiwa dengan benar. Apakah metodeku terlalu sulit dipahami? Ingatlah bahwa kalian adalah seorang tetua dari cabang alkemis. Jika kalian saja seperti ini, bagaimana murid kalian bisa menjadi alkemis tingkat tinggi? Pil tingkat 2 tak akan bisa mengembalikan seluruh kekuatan kalian. Perlu puluhan pil tingkat 2 untuk menstabilkan kekuatan jiwa yang bisa kalian habiskan dalam setengah jalan meracik pil tingkat 5. Semua ini terjadi karena kontrol kalian dalam kekuatan jiwa sangatlah kurang. Sebagai seorang patria aku tak bisa menerima ini. Pantas saja murid kalian tak pernah memenangkan cabang alkemis. Kalian saja belum bisa melebihi ekspektasiku," ucap Xiao Tian sambil menatap tajam kedua tetua. "Ampun patria, metode Anda memang luar biasa. Kami memang memahami cara kerjanya, hanya saja tubuh kami masih belum terbiasa dengan metode tersebut," ucap Xianlun sambil menundukkan kepala. "Dengan kemampuan kalian saat ini, kalian hanya bisa membuat pil tingkat 3 dengan efektivitas 99%. Sedangkan aku memerlukan pil tingkat 5 dengan efektivitas lebih dari 100%. Apa kalian tahu alasanku mengumpulkan semua murid cabang alkemis dengan murid cabang petarung? Semua kulakukan demi meningkatkan kekuatan dua buah cabang hingga layak bersaing dengan sekte lain di turnamen besok. Di mana para petarung akan menelan pil yang kalian racik, dan menerobos sebanyak mungkin dengan metode yang bisa menyakiti mereka. Semakin besar efektivitas dan tingkat pil yang mereka telan, maka semakin kecil rasa sakit yang akan mereka alami. Dan pil yang harus kalian racik adalah pil pemulih jiwa yang berbahan dasar rumput pelangi, ginseng ungu dan daun pencakar langit. Apakah kalian bisa menyanggupi permintaanku ini?" tanya Xiao Tian sambil menatap tajam para tetua. "Ampun patria, hamba tak memiliki ketiga bahan tersebut," ucap Xianlun sambil memberi hormat. "Ketiga bahan tersebut memang sangat mudah ditemukan dan begitu melimpah di kebun herbal kami, tapi saat ini hamba tak membawanya karena memang sebelumnya tak ada yang mengetahui potensi dari bahan herbal tersebut. Bahkan kami menganggap ketiga bahan tersebut sebagai benalu karena begitu sulit dilebur dengan bahan lain," ucap Xiang Ying sambil memberi hormat. "Hamba juga tak membawa bahan yang Anda sebutkan tadi, semua karena memang kami tak pernah menggunakannya," ucap Xianing sambil memberi hormat. "Hai,
Kalau begitu suruh setengah muridmu untuk mengambil bahan tersebut sebanyak mungkin. Dan sisanya tetap di sini untuk membantu memulihkan kekuatan Kua Xianlun dan Xiang Ying, ucap Xiao Tian sambil menghela napas. Baik Patria, ucap Xianlun dan kedua tetua sambil memberi hormat. Apa kalian dengar? Pergilah dan lakukan apa yang diperintahkan, ucap Xianing sambil menoleh ke belakang. Baik guru, ucap para murid sambil memberi hormat. Aku tak peduli siapapun yang pergi sekarang, yang penting setengah dari kalian harus pergi untuk mengambil bahan yang disebutkan tadi. Tak perlu ditunjuk bagi yang mau cepatlah pergi, ucap Xiang Ying sambil menatap murid-muridnya. Tianling, kau satu-satunya muridku. Pergilah dan ikuti mereka demi diriku, ucap Xianlun sambil menatap Tianling. Baik guru, ucap Tianling sambil memberi hormat. Untuk Tianling dan kedua murid yang mengikuti demonstrasi sebelumnya, tetaplah di sini. Kalian adalah murid terbaik dari 3 tetua. Sangat penting bagi kalian untuk mengasah kemampuan hingga hari berganti, ucap Xiao Tian sambil menatap ke arah Xianlun. Ampun Patria, bila boleh tahu latihan macam apa yang harus kami jalani? Sedangkan di sini hanya ada 2 buah tungku saja. Bisakah kami berlatih bersama hingga fajar nanti? Tanya Tianling sambil memberi hormat. Mundurlah, ucap Xiao Tian sambil menyipitkan matanya. Baik, Patria, ucap Tianling sambil melangkah mundur. Ini bukan hanya untuk Tianling saja, aku meminta kalian semua mundur hingga berjarak lebih dari 20 kaki dari tungku. Aku akan menggambar susunan sihir yang bisa berguna untuk semua orang, ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Ketika semua orang mundur, Xiaohu dan teman-temannya kembali sambil membawa tungku Xianing yang mereka simpan di dalam cincin ruang. Bagus, kalian datang tepat waktu. Letakkan tungkunya di sini agar Xianing juga bisa mulai latihannya, ucap Xiao Tian sambil menatap mata Xiaohu. Baik Patria, ucap Xiaohu sambil mengeluarkan tungku milik Xianing. Tungku tersebut sudah ada dalam posisinya, meski masih terlihat rusak Xiao Tian masih bisa memperbaiki tungku tersebut dengan segenap kekuatan jiwa yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Dalam sekali tepuk sambil membaca mantra di dalam hati, tungku tersebut kembali normal hingga membuat semua orang terkejut. Ini adalah teknik yang menguras begitu banyak kekuatan jiwa, berbeda dengan teknik saat didemonstrasi sebelumnya. Teknik yang baru saja kupraktekkan begitu menguras banyak tenaga, namun efeknya permanen hingga bisa membuat tungku ini menjadi terlihat baru. Sekarang kekuatan jiwaku hanya tersisa 1 sama seperti Xianlun dan Xiang Ying, jika aku menggunakannya lagi aku pasti akan pingsan, pikir Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Xianing, sekarang tungkunya sudah aku perbaiki. Cepat praktekkan metode peningkatan kualitas tungku sekarang juga, ucap Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Baik Patria, ucap Xianing sambil melangkah maju mendekati tungkunya. Xianing mempraktekkan apa yang kedua tetua praktekkan sebelumnya, namun hasilnya cukup mengejutkan Xiao Tian karena dia berhasil meningkatkan tungku dengan kekuatan jiwa yang cukup sedikit. Benar-benar di luar ekspektasiku, kau berhasil Xianing. Aku bangga padamu, ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Berhasil dalam sekali coba, Xianing benar-benar berbakat. Aku harus meminta saran kepadanya, pikir Xiang Ying sambil menatap ke arah Xianing.
Terima kasih atas pujiannya Patria, ucap Xianing sambil memberi hormat. Baiklah, karena semua tungku sudah berada di tingkat 5. Kau mundurlah, untuk sementara. Aku ingin menggambar sebuah pola yang sangat berfungsi untuk melatih kontrol kekuatan jiwa murid-murid alkemis, ucap Xiao Tian sambil menatap mata Xianing. Baik, Patria, ucap Xianing sambil memberi hormat. Setelah semua orang menyingkir dari daerah sekitar tungku, Xiao Tian menggambar 3 buah lingkaran yang dibuat secara terpisah di dekat tempat setiap tungku. Di tengah pola lingkaran tersebut terdapat lambang bintang 6 dengan lingkaran kecil yang berada di tengah bintang tersebut. Di setiap garis temu pola-pola tersebut Xiao Tian menyuruh para murid berdiri di setiap sudut garis temu yang totalnya ada 12. Dan menyuruh ketiga tetua berdiri di tengah lingkaran kecil tersebut. Sedangkan Xianlun terpaksa meminjam murid dari kedua tetua untuk menjalankan susunan tersebut. Awalnya Xiang Ying dan Xianing memang berselisih dengan Xianlun, tapi karena Xiao Tian yang meminta mereka untuk meminjamkan murid, mereka pun menuruti hal tersebut karena tak ingin menyinggung orang yang mereka anggap sebagai Patria Tianzong. Setelah berada dalam posisi masing-masing, Xiao Tian menyuruh para murid untuk duduk bersila sambil mengacungkan telunjuk tangan mereka. Kemudian memusatkan kekuatan jiwa untuk dialirkan ke dalam susunan tersebut. Sedangkan para tetua disuruh tetap berdiri dan konsentrasi terhadap tungku mereka. Sambil menunggu bahan yang diperlukan, Xiao Tian menyuruh mereka meracik pil lain yang ada di dalam resep. Sebelum menyuruh mereka meracik pil, Xiao Tian bertanya pada mereka bahan mana saja yang mereka bawa. Setelah mengetahui jawabannya, Xiao Tian menyuruh mereka meracik pil pemulih jiwa sesuai dengan resep yang ada di gulungan. Terdapat berbagai macam resep yang Xiao Tian tulis sebelumnya, dan semua resep tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu untuk memulihkan kekuatan jiwa. Meski memiliki efek yang sama dan tak sesulit meracik ketiga bahan abnormal yang sulit dilebur, Xiao Tian tak merekomendasikan bahan lain karena memang bahan lain cukup langka dan sulit ditemukan di daratan Xianyun. Oleh karena itu, sejak awal Xiao Tian meminta mereka meracik pil yang cukup sulit diracik bagi para pemula. Namun karena bahan yang diperlukan belum ada, Xiao Tian terpaksa menyuruh para tetua menggunakan bahan yang cukup langka tersebut. Meracik sebuah pil tingkat 5 memerlukan kontrol kekuatan jiwa yang besar, dan jumlah kekuatan jiwa yang harus dimiliki setidaknya harus mencapai angka 800 ke atas. Sedangkan saat itu selain Xianing, kedua tetua hanya memiliki kekuatan jiwa di angka 1 saja. Semua karena kekuatan jiwa mereka telah terkuras habis saat menaikkan kualitas tungku sebelumnya. Demi menaikkan kekuatan jiwa para tetua, Xiao Tian mengaktifkan formasi susunan bintang 6 yang dia gambar di dekat tungku. Dengan para tetua sebagai pusatnya dan para murid sebagai sumber kekuatan mereka, kekuatan jiwa Xiang Yong dan Xianlun pulih dalam sekejap mata. Xianing yang sejak awal masih memiliki kekuatan jiwa, mendapatkan energi yang luar biasa hingga bisa meracik pil lebih cepat dari kedua tetua yang lain. Dengan efektivitas pil yang mencapai angka 150%, Xianing mendapatkan pujian dari Xiao Tian hingga membuatnya menjadi begitu senang. Kau memang berbakat, tapi jangan berpuas diri dahulu. Karena kau tak boleh berhenti berlatih hingga bisa meracik pil tingkat 5 dengan efektivitas 200%. Jadi sebelum hal ini tercapai, jangan berhenti berlatih, mengerti?
Ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Hamba mengerti, Patria, ucap Xianing sambil memberi hormat. Setelah mendengar ucapan Xiao Tian, para tetua beserta murid yang ada dalam 3 buah sususan formasi bintang 6 meracik pil sebanyak mungkin sambil menunggu bahan yang mereka perlukan tiba. Episode sebelumnya, Chapter 310, Membagi Metode Penyulingan. Episode berikutnya, Chapter 312, Susunan 100 Jiwa. 100 jiwa. Garis susunan 100 jiwa mulai bersinar satu persatu sejak para murid mulai menyalurkan kekuatan jiwa mereka. Tubuh para murid memerah karena suhu tubuh yang terus berubah semakin tinggi. Xiahou dan keempat murid yang ada dalam pusat lingkaran juga mengalami kenaikan suhu tubuh. Hanya saja suhu tubuh mereka jauh lebih tinggi bahkan hingga mengeluarkan asap dan warna kulit yang begitu merah menyala. Sedangkan Xiao Tian yang duduk di lingkaran pusat susunan 100 jiwa menerima efek samping yang luar biasa. Tak hanya tubuh yang memerah akibat suhu tubuh yang melonjak tajam, asap tebal serta kulit yang terkelupas sedikit demi sedikit pun melengkapi rasa sakitnya. Namun itu semua bukanlah hal yang paling membuatnya tersiksa, karena saat ini hal yang paling membuatnya tersiksa yaitu luka dalam yang terus semakin parah hingga semua organ dalamnya terasa sakit bagai ditusuk ribuan pedang. Dan hal yang paling parahnya, dia harus menahan hal tersebut tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Jika dia bersuara sedikit saja, maka kematianlah yang akan menjadi akhirnya. Xiao Tian yang sadar akan hal tersebut hanya bisa menahan rasa sakit tersebut sambil menelan pil pemulih jiwa yang dia dapatkan dari para alkemis untuk mengurangi rasa sakitnya. Meski tak sepenuhnya mengurangi rasa sakit yang dia alami, pil tersebut tetaplah berguna karena bisa menstabilkan kekuatan jiwanya. Para murid cabang petarung pun melakukan hal yang sama seperti Xiao Tian, mereka menelan pil pemulih jiwa saat rasa sakit yang mereka alami sudah tak bisa ditahan lagi. Meski efeknya hanya 10 menit saja, namun itu tetaplah berguna karena bisa menambah sedikit tingkat kesuksesan susunan tersebut. Susunan tersebut akan otomatis terhenti setelah diaktifkan selama 1 jam, namun akan kembali aktif setelah 5 menit terlewati. 5 menit tanpa rasa sakit itu Xiao Tian manfaatkan sebagai jeda untuk meminta pil pemulih jiwa dari para alkemis lagi. Semua agar dia dan murid-muridnya sanggup melewati 5 putaran susunan 100 jiwa. Berbeda dengan formasi susunan bintang 6, susunan 100 jiwa benar-benar menyiksa penggunanya dan tak bisa dijeda sesuai keinginan. Jika sudah dimulai, maka harus dituntaskan saat itu juga. Jika ada yang keluar dari susunan di saat jeda 5 menit terlewati maka beban atau rasa sakit yang seharusnya diterima orang yang keluar itu akan diterima oleh para murid yang masih berada di dalam susunan. Sedangkan orang yang memaksa keluar dari susunan tersebut akan mengalami kerusakan meridian dan berpotensi untuk menjadi sampah selamanya. Namun berkat tekad semua murid yang sangatlah tinggi, tak ada yang mau keluar untuk menghindari rasa sakit di putaran berikutnya. Setelah menerima pil tingkat 5 dari para alkemis, mereka pun bersiap untuk melanjutkan putaran berikutnya. Terdapat 5 putaran dalam susunan tersebut, di mana putaran pertama akan merekonstruksi ulang kulit para petarung agar menjadi lebih keras dari biasanya. Putaran kedua berfungsi untuk merombak susunan tulang orang-orang yang ada di dalam susunan 100 jiwa. Di mana tulang-tulang mereka akan hancur sedikit demi sedikit dan akan tumbuh tulang baru yang lebih kokoh.
Namun tentu rasa sakit ketika pergantian tulang sangatlah luar biasa. Itulah mengapa pil pemulih jiwa para alkemis sangatlah diperlukan demi menekan rasa sakit yang ada. Di putaran ketiga semua murid akan mengalami sakit perut yang luar biasa hingga memuntahkan darah hitam yang melambangkan kotoran serta racun di tubuh mereka. Rasa sakit yang dialami di putaran ini sangatlah bervariasi. Semakin tinggi kultivasi seseorang maka semakin sakit pula rasa sakit yang mereka rasakan. Di putaran keempat semua yang ada di susunan tersebut akan mengalami perbaikan meridian dan otot-otot bagian dalam. Saat putaran ini selesai, semua luka dalam yang diterima akibat putaran-putaran sebelumnya akan hilang seperti tak terjadi apa-apa. Setelah putaran keempat terlewati, tiba saatnya putaran kelima, di mana kultivasi semua orang di dalam susunan 100 jiwa akan dipaksa naik setinggi mungkin. Kenaikan paksa sebuah kultivasi akan memberikan dampak rasa sakit yang jauh lebih mengerikan dari putaran sebelumnya. Berdasarkan urutan rasa sakit, 100 murid yang bersemedi di garis temu akan mengalami kenaikan paksa hingga tingkat pendekar alam ilusi. Mereka yang sebelumnya hanyalah seorang Grandmaster petarung dipaksa naik puluhan lapisan hingga menjerit dan batuk darah meski telah menelan puluhan pil tingkat 5 sekaligus. Sedangkan para murid yang berada di 5 lingkaran pusat, dipaksa naik ke tingkat pendekar alam mortal lapisan puncak. Dan rasa sakit yang mereka terima tentunya sangatlah luar biasa. Bagaikan disiram oleh magma panas dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sedangkan Xiao Tian yang menjadi pusat utama susunan tersebut, mendapatkan rasa sakit 10 kali lipat dari tersiram magma panas. Dia harus menahan sambaran 7 petir kesengsaraan yang memaksanya untuk menembus tingkat pendekar alam naga lapisan puncak. Duar. Aku harus bisa menahan ini, aku tak boleh gagal dan menjadi sampah lagi, pikir Xiao Tian sambil menahan sambaran petir yang terus menyerangnya secara bergantian. Saat itu mereka sedang berlatih di bawah tanah cabang petarung. Namun petir tersebut tetap sampai kepadanya hingga membuat lubang di atas atap ruangan. Sontak, para murid alkemis yang tadinya sedang mengumpulkan bahan meracik di luar gedung langsung berlari ke ruang bawah tanah untuk melihat apakah master mereka baik-baik saja. Ketika mereka sampai, semua putaran telah terlewati dan para murid cabang petarung benar-benar berhasil menerobos sesuai rencana Xiao Tian sebelumnya. Mereka semua juga telah pulih secara sempurna berkat pil yang mereka telan setelah proses selesai. Meski begitu, latihannya belum benar-benar selesai. Semua karena pondasi tubuh mereka belum sesuai dengan kultivasi yang baru. Dengan tubuh yang belum terbiasa dengan kultivasi terbaru, mereka harus kembali berkultivasi untuk memupuk pondasi tubuh. Jika hal ini tak dilakukan hanya kecepatan saja yang mereka dapatkan, sedangkan kekuatan mereka masih sama seperti kultivasi lama mereka. Untuk menaikkan kekuatan tubuh, Xiao Tian dan para murid cabang alkemis memerlukan banyak kekuatan ki dan kekuatan jiwa. Semua murid paham akan hal tersebut, begitu pula para alkemis yang meracik sambil melihat latihan mereka. Apakah semuanya baik-baik saja? Ucap para murid yang baru memasuki ruang bawah tanah dengan napas yang terengah-engah. Kenapa kalian baru datang sekarang? Gara-gara kalian semua bahan langka telah habis kami gunakan. Bentak Xiang Ying sambil memasang wajah kesal. Maafkan kami guru. Tapi, ucap salah satu murid Xiang Ying. Tapi apa?
Tanya Xiang Ying sambil memasang wajah kesal. Semua bahan yang biasanya mudah ditemukan bagai rumput liar itu, benar-benar tak bisa ditemukan dimanapun. Entah siapa yang telah memungut bahan-bahan tersebut. Padahal kami paham betul bahwa tak ada yang pernah menganggap bahan-bahan itu sebagai harta sebelumnya, ucap salah satu murid Xiang Ying sambil membungkukkan kepala. Apakah kalian juga sama? Tanya Xianing sambil menatap murid-muridnya. Ampun guru, kami juga tak menemukan bahan-bahan itu dimanapun, ucap para murid Xianing sambil memberi hormat. Aneh sekali, bukankah orang-orang sini tak menganggap bahan-bahan itu sebagai harta? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal niat awalku adalah melatih para murid alkemis dengan menyuruh mereka meracik bahan-bahan yang cukup sulit itu, pikir Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Jika kau ingin melatih keterampilan para alkemis, beri saja mereka resep pil penetral racun yang ditelan oleh Tian Bai. Berikan semua langkahnya agar mereka bisa melatih diri mereka sendiri di saat kau fokus memupuk pondasi, ucap Dewa Petir sambil menepuk pundak Xiao Tian. Tumben kau memberi saran yang bagus. Kalau kau serius seperti ini terus dan berhenti bertindak konyol mungkin aku akan memanggilmu dengan sebutan guru lagi, ucap Xiao Tian sambil melirik ke arah Dewa Petir melalui telepati. Memangnya kapan aku bertindak konyol? Ucap Dewa Petir sambil mengupil. Lalu apa yang sedang kau lakukan sekarang? Bukankah kau saat ini hanyalah seorang roh? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Aku memang seorang roh, memangnya kenapa? Tanya Dewa Petir sambil mengupil. Memangnya apa yang kau coba keluarkan dari hidungmu? Seorang roh tak mungkin memiliki kotoran hidung, tolong berhenti merusak pemandanganku. Teriak Xiao Tian dengan tampang kesal melalui telepati. Suka-suka aku dong. Meski tak ada kotoran di hidungku, mengupil adalah hobiku. Dan ini adalah salah satu caraku untuk melatih teknik legendaris milikku, ucap Dewa Petir sambil mengupil. Hai, terserah kau saja, ucap Xiao Tian melalui telepati sambil menghela napas. Episode sebelumnya, Chapter 312, Susunan 100 Jiwa. Episode berikutnya, Chapter 314, Menghilangkan Kutukan. Tanpa membawa bahan herbal yang diperlukan untuk mendukung latihan para alkemis. Karena tak bisa memenuhi tugas mereka, raut wajah mereka semua langsung berubah menjadi lemas terlihat tak bersemangat saat mendapatkan pertanyaan dari patria mereka. Mereka merasa bersalah sekaligus kebingungan karena harus melapor hasil pekerjaan mereka. Meski mereka tak yakin dengan manfaat bahan yang dianggap tak berguna itu, mereka tetap merasa bingung karena walau bagaimanapun bahan tersebut merupakan bahan yang patria mereka minta untuk digunakan sebagai latihan mereka. Setelah mendapatkan laporan dari murid-murid mereka, Penatua Xiang Ying dan Penatua Xianing langsung terlihat panik dan mengomeli murid-murid mereka. Melihat mereka berbincang cukup lama, Xiao Tian pun memanggil mereka dengan berkata, "Kenapa kalian mengobrol begitu lama? Apakah ada masalah?" Tanya Xiao Tian sambil menatap para penatua alkemis. Penatua Xianing dan Penatua Xiang Ying membalikkan badan mereka, lalu berjalan mendekati Xiao Tian dengan pandangan yang tertunduk ke bawah. Sambil memberi hormat mereka pun berkata, "Maaf Patria Song, bahan yang Anda rekomendasikan untuk latihan sebelumnya tak dapat ditemukan dimanapun."
Selain itu bahan untuk meracik pil pemulih jiwa hanya cukup untuk menciptakan 10 pil lagi saja. Aku. Belum sempat Xiang Ying menyelesaikan kalimatnya, Xiao Tian memotong ucapannya dengan berkata, "Sudahlah tak apa, aku mengerti maksudmu. Simpan bahan yang tersisa, bahan tersebut terlalu langka dan sulit untuk ditemukan," ucap Xiao Tian sambil menatap penatua Xiang Ying. Bukan itu maksudku," ucap penatua Xiang Ying dengan tampang panik. "Bahan yang dari tadi kami gunakan memang cukup langka, tapi latihan yang Patria berikan jauh lebih berharga dari bahan-bahan itu. Kami tak peduli meski bahan-bahan langka tersebut habis. Hanya saja, aku ingin bertanya, apakah ada bahan lain yang bisa menggantikan bahan yang diperlukan untuk latihan?" tanya Xiang Ying sambil menundukkan kepala. "Oh, kupikir kau merasa rugi karena sudah menggunakan begitu banyak pil dari bahan langka dan memberikannya kepadaku serta para murid cabang petarung di sini secara percuma," ucap Xiao Tian sambil menatap mata Xiang Ying. Hamba tak berani berpikiran seperti itu, sungguh," ucap Xiang Ying dengan keringat dingin yang mengalir cukup deras. "Ampun Patria, hamba yakin Xiang Ying tak berpikiran demikian. Anda telah salah paham. Meski bahan yang kami gunakan tadi adalah bahan-bahan langka, itu tak ada bandingannya dengan harga resep serta metode alkemis yang kau berikan pada kami. Apa yang Anda berikan tak dapat dibandingkan dengan bahan yang kami korbankan. Ajaran dan teknikmu benar-benar sangat berharga. Mengorbankan semua bahan langka kami bukanlah masalah jika untuk menggantikan apa yang telah Patria berikan. Hanya saja, kami tahu persis bahwa Anda dan para murid petarung telah menerobos terlalu banyak lapisan dalam waktu satu malam. Sehingga pondasi kultivasi kalian belumlah cukup. Sedangkan untuk memupuk pondasi memerlukan begitu banyak pil tingkat tinggi dan bahan yang tersedia tidaklah cukup untuk semua orang. Jadi, kami hanya ingin bertanya, apakah ada solusi akan masalah ini?" ucap penatua Xiang Ying sambil memberi hormat. "Itu benar. Apakah kami bisa membantu Anda dengan resep yang lain?" ucap Xiang Ying sambil memberi hormat. "Jika memang ada, katakan saja. Kami akan berusaha mencarikan bahannya," ucap penatua Xiang Ying sambil memberi hormat. "Apa kalian bersungguh-sungguh ingin membantu kami memupuk pondasi kultivasi?" tanya Xiao Tian sambil menatap Xiang Ying dan kedua tetua yang lain. "Kami bersungguh-sungguh, dan berani bersumpah bahwa kami menolong dengan setulus hati. Apapun akan kami lakukan meski nyawa kami bisa menjadi taruhannya," ucap Xiang Ying dan Xiang Ying sambil memberi hormat. "Meski aku hanya memiliki seorang murid saja, dan tak membantu dalam pencarian bahan latihan tadi. Aku juga siap membantu jika memang diperlukan," ucap Xianlun sambil memberi hormat. Melihat loyalitas para penatua terhadap dirinya, Xiao Tian pun tersenyum. Dia mengeluarkan 3 buah gulungan yang berisi salinan resep pil penetral racun level 5. Meski hanya sebuah pil level 5, meracik pil tersebut tidaklah mudah. Karena terdapat bahan-bahan yang bisa menguras begitu banyak kekuatan jiwa. Selain itu terdapat bahan yang berlawanan elemen juga, jika mereka salah dalam melakukan urutan maka bahan-bahan tersebut akan meledak. "Baiklah, pelajari dan praktekkan ini," ucap Xiao Tian sambil melemparkan 1 gulungan ke arah Xianlun. "Apa ini?" tanya Xianlun sambil mengerutkan dahi.
Itu adalah resep pil yang aku praktekkan saat demonstrasi sebelumnya. Pil penetral racun yang bisa membantu kalian melatih kontrol kekuatan jiwa. Ajarkan pada murid-muridmu dan jangan berhenti hingga semua murid cabang alkemis bisa mempraktekkannya. Untuk mengurangi kerugian atas kegagalan, kusarankan untuk melatih muridmu meleburkan cangkang kerang pelangi. Jika sudah berhasil lakukan persis seperti apa yang telah kulakukan sebelumnya, ucap Xiao Tian sambil menatap mata Xianlun. Apakah ada gulungan lain? Tanya Xianlun sambil mengerutkan dahi. Gulungannya hanya satu, kalian harus bergantian mempelajarinya. Atau bisa kau salin di kertas kosong. Soal pondasi kultivasi, aku tak memerlukan pil kalian. Resep itu murni untuk melatih kalian, dan tak ada untungnya bagi kami, ucap Xiao Tian sambil menatap tajam ketiga tetua. Hamba mengerti maksud Patria, tapi kami hanya memiliki 3 buah tungku. Untuk melatih semua murid secara bersamaan, tetap saja. Ucap Xiang Ying sambil dengan tatapan bingung. Kenapa aku bisa lupa? Baiklah, terima ini. Ucap Xiao Tian sambil melemparkan gulungan yang dia keluarkan dari dalam cincin ruang. Gulungan apa lagi ini? Tanya Xiang Ying sambil mengerutkan dahi. Dalam gulungan itu tertulis metode peleburan tanpa tungku. Suruh muridmu melatih itu dahulu. Jika sudah baru lakukan latihan dengan tungku, ucap Xiao Tian sambil menatap Xiang Ying. Teknik ini cukup bagus, tapi tetap saja akhirnya kita harus berlatih menggunakan banyak tungku jika ingin selesai dalam 1 malam, ucap Xiang Ying sambil mengerutkan dahi. Lakukan saja latihan awal terlebih dulu. Jika kalian bisa menyelesaikan itu baru bertanya langkah selanjutnya. Bentak Xiao Tian dengan kesal. Baik, ucap Xiang Ying sambil memberi hormat kepada Xiao Tian. Hei, bukankah kau terlalu kasar padanya? Dia baru bertanya padamu sekali loh. Dan itu pun secara baik-baik, ucap Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Kalau aku menjawab pertanyaannya akan timbul pertanyaan lain. Aku harus segera memupuk pondasi kultivasi sebelum murid-murid terbaring pingsan. Karena walau bagaimanapun mereka sudah melewati malam yang cukup menyakitkan dan melelahkan. Dan sekarang sudah hampir pagi, kami harus menyelesaikannya secepat mungkin agar bisa tidur sebentar, ucap Xiao Tian melalui telepati sambil menatap mata Dewa Petir. Kalau dalam dunia modernmu yang sebelumnya sekarang sudah jam 2:30 pagi. Sedangkan taruhanmu dengan para murid terpilih yang kehabisan semangat akan selesai pada pukul 6 pagi. Apakah kau yakin bisa tidur sebentar? Tanya Dewa Petir sambil mengerutkan dahi. Apa kau lupa dengan ruang hampa? Tanya Xiao Tian sambil menatap Dewa Petir. Tapi relikmu kan masih disegel dan aku masih belum mendapatkan kekuatanku sebelum hari bergan. Ucap Dewa Petir. Bukankah sekarang hari sudah berganti? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Maaf aku lupa, ucap Dewa Petir sambil menyiapkan teknik penghilang kutukan. Tunggu apa lagi, lakukan sekarang. Ucap Xiao Tian melalui telepati. Sejak tadi Patria sedang menggumamkan apa? Apa mungkin dia melafalkan mantra untuk memupuk pondasi, pikir para murid sambil mengerutkan dahi. Baiklah kita mulai eksperimennya. Hehe, ucap Dewa Petir sambil menepuk punggung Xiao Tian. Mata Xiao Tian tiba-tiba saja membiru,
mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan simbol roh tikus di kakinya pun ikut bersinar dan kembali aktif hingga semua kekuatan jiwanya terisi penuh. Kenaikan tajam kekuatan jiwa Xiao Tian membuat semua orang yang melihatnya semakin kagum. Dengan mata yang terbuka lebar semua orang berpikir, sebenarnya dari mana Patria mendapatkan kemampuan gila ini? Meski memang sebelumnya dianggap sebagai seorang jenius sejak muda, tapi bakat alkemisnya terlalu di luar nalar. Episode sebelumnya, Chapter 313, aktifnya susunan 100 jiwa. Episode berikutnya, Chapter 315, memupuk pondasi kultivasi. Terangkat sepenuhnya. Kini dia sudah bisa menggunakan semua reliknya seperti semula. Simbol roh tikus suci yang tadinya sempat tak berfungsi pun kembali seperti semula. Akhirnya aku tak perlu mengkhawatirkan soal kekuatan jiwa lagi, pikir Xiao Tian sambil bernafas lega. Kekuatan relik dan simbol roh tikus sucimu telah kembali, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Dewa Petir sambil menatap punggung Xiao Tian. Tentu saja memanfaatkannya untuk meningkatkan kekuatan Qi serta memupuk pondasi semua orang secara bersamaan, ucap Xiao Tian melalui telepati. Memupuk pondasi sekaligus meningkatkan kekuatan Qi semua orang. Bagaimana caramu melakukannya? Tanya Dewa Petir sambil mengerutkan dahi. Xiao Tian tersenyum tipis, memusatkan setengah kekuatan jiwa di telapak tangannya. Lalu menepuk lantai ruangan sambil berkata, "Teknik pembalik jiwa, aktifkan." Seketika seluruh pola susunan 100 jiwa mengeluarkan sinar biru yang cukup terang. Para murid yang masih berada di dalam susunan tersebut merasakan kekuatan Qi yang cukup melimpah di sekitar tubuh mereka. Sadar bahwa kekuatan Qi sangatlah berguna untuk memupuk pondasi kultivasi mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerap kekuatan Qi tersebut sebanyak mungkin. Melihat metode aneh yang belum dia pahami, Dewa Petir langsung menepuk pundak Xiao Tian dan berkata, "Hei, metode rahasia apa ini? Aku baru tahu kalau susunan 100 jiwa bisa mengubah kekuatan jiwa menjadi kekuatan Qi. Siapa yang mewariskan metode ini padamu? Aku saja tak tahu kalau ada metode lain dari susunan 100 jiwa, ucap Dewa Petir dengan tampang serius. Setelah mendengar pertanyaan Dewa Petir, Xiao Tian pun tersenyum. Dia awalnya berpikir bahwa Dewa Petir tak mengajari metode lain tersebut kepadanya karena memang pelit ilmu. Tapi setelah mendengar kenyataan bahwa Dewa Petir memang tak mengetahui metode lain tersebut, Xiao Tian pun berkata, "Oh, jadi kau tak tahu tentang metode ini. Maaf karena mengira kau pelit ilmu waktu itu," ucap Xiao Tian melalui telepati. "Untuk apa aku pelit ilmu? Kau kan tanggung jawabku, semakin cepat kau menjadi kuat maka semakin cepat pula aku terlepas dari tanggung jawabku," ucap Dewa Petir sambil menghela napas. "Begitu ya," gumam Xiao Tian sambil melirik Dewa Petir. "Sudahlah, lupakan saja hal itu, yang penting saat ini bisakah kau beritahukan aku dari mana kau mempelajari metode ini?" Tanya Dewa Petir sambil menatap mata Xiao Tian. "Dewa Kera yang telah mengajarkan metode ini padaku. Saat berlatih dengannya, aku tak hanya diberikan teknik baru saja, tapi semua teknik yang kau wariskan juga kupraktekkan di depannya. Dan Dewa Kera memberikan upgrade dari teknik yang kau ajarkan," jawab Xiao Tian melalui telepati. "Upgrade ya? Hai, kenapa kau begitu beruntung?
Padahal aku sangat yakin kalau Wukong memiliki karakter yang sulit berbagi ilmu tinggi. Aku saja yang teman dekatnya selalu ditolak setiap kali meminta bimbingan untuk meningkatkan teknikku, ucap Dewa Petir sambil menghela napas. Ngomong-ngomong, bisakah kau berbagi ilmu denganku? Tanya Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Bukannya aku tak mau, hanya saja Dewa Kera telah menandaiku dan menyuruhku bersumpah agar tak mewariskan teknik upgrade miliknya. Selain itu, masih ada teknik darinya yang belum sepenuhnya aku kuasai, jawab Xiao Tian melalui telepati. Teknik apa itu? Tanya Dewa Petir sambil mengerutkan dahi. Teknik akar suci, ucap Xiao Tian melalui telepati. Oh, teknik akar suci toh, ucap Dewa Petir dengan tampang datar. Kau bilang apa? Teriak Dewa Petir dengan mata terbelalak. Teknik akar suci adalah jurus andalan Wukong. Dia bisa membagi tubuhnya hingga mencapai angka puluhan ribu dengan kekuatan cloning yang hampir menyamai kultivasi tubuh asli hanya dengan mencabut dan melempar bulu-bulunya. Selain itu, menurut kabar terakhir, Wukong telah meningkatkan teknik tersebut ke tingkat yang mengerikan, di mana semua cloningnya bisa membagi diri mereka lagi hanya dengan mencabuti bulu-bulu mereka. Dulu dia dapat melawan langit hanya dengan kemampuannya mengkloningkan diri menjadi 84.000 cloning. Dan terakhir kali kudengar dia mengupgrade kemampuan tersebut hingga membuat semua cloningnya bisa menggandakan diri lagi hingga 84.000 cloning. Entah untuk apa dia melatih teknik tersebut, yang jelas kemampuan itu sudah membuat gempar para dewa. Apakah dia juga mengajarkan upgrade dari teknik tersebut padamu? Tanya Dewa Petir sambil mengerutkan dahi. Tentu saja, ucap Xiao Tian melalui telepati. Kerasialan, apa sebenarnya tujuannya? Teknik akar suci tingkat biasanya saja bisa menggemparkan langit, dan dia mengajarkan teknik tingkat 2-nya juga. Apa dia mau membuat Xiao Tian melawan langit juga? Pikir Dewa Petir dengan mata terbelalak. Syukurlah saat ini istriku yang mengawasi, jadi perbincangan ini tak diketahui Kaisar Langit. Kalau tidak, dia pasti bisa jadi stres karena memikirkan Xiao Tian akan melampauinya suatu saat nanti. Aku tak berpikir bahwa anak ini akan memiliki masa depan yang cerah. Kombinasi teknik Wukong dan roh beladiri legendarisnya pasti bisa membuatnya berada di atas puncak, bahkan bisa digunakan untuk melawan langit. Dengan ini aku tak perlu mengkhawatirkan para kaisar iblis lagi, asalkan dia melatih teknik-teknik itu dengan benar, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Untuk sekarang aku hanya perlu fokus membantunya meningkatkan kekuatan agar bisa mempertahankan hidupnya. Setelah menyalurkan begitu banyak kekuatan jiwa dan merubahnya menjadi kekuatan ki murni, akhirnya Xiao Tian berhasil memupuk pondasi semua murid petarung. Setelah dirasa bantuannya terhadap murid petarung sudah cukup, Xiao Tian pun memupuk pondasinya sendiri dengan menyerap kekuatan ki yang tersisa di dalam susunan 100 jiwa. Ketika Xiao Tian selesai memupuk pondasinya, simbol sihir susunan 100 jiwa lenyap tanpa meninggalkan bekas. Bersamaan dengan itu para murid tiba-tiba saja mengantuk dan terbaring pingsan, kecuali Xiao Tian dan kelima murid yang berada di pusat lingkaran susunan tersebut. Patria, apa yang terjadi dengan yang lain? Tanya Xiaohu dan keempat murid lain dengan napas terengah-engah. Kalian pun tidurlah, ucap Xiao Tian sambil melemparkan jarum pelumpuh dengan obat tidur ke arah 5 murid petarung yang masih terjaga.
Syat syat syat. Setelah membuat tidur kelima murid yang tersisa, Xiao Tian pun bangkit dari tempat duduknya lalu berjalan mendekati Xian Lun dan kedua tetua yang lain. Patria, apa yang Anda lakukan pada mereka? Kenapa mereka pingsan? Dan jarum apa yang kau lempar barusan? Tanya Xian Lun sambil mengerutkan dahi. Efek dari teknik pembalik jiwa yaitu dapat memaksa murid di luar lingkaran pusat untuk tidur dan beristirahat. Itulah alasan mereka pingsan. Sedangkan kelima murid yang lain aku tusuk dengan jarum pelumpuh yang mengandung obat tidur. Semua itu juga kulakukan agar mereka bisa beristirahat. Aku bisa saja menyuruh mereka tidur, tapi waktunya terlalu mepet saat ini. Jika mereka baru mencoba tidur di saat seperti ini, aku takut mereka hanya bisa tidur beberapa jam saja. Selain itu, ucap Xiao Tian sambil memasang ekspresi serius. Selain itu apa? Tanya Xian Lun sambil mengerutkan dahi. Kalian juga sudah berlatih cukup keras, tidurlah. Ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan tekanan ki yang cukup kuat untuk membuat semua orang pingsan. Hei, apa tujuanmu membuat semuanya pingsan? Tanya Dewa Petir sambil mengerutkan dahi. Tentu saja membawa mereka ke ruang hampa untuk beristirahat. Bagaimanapun ruang hampa harus dirahasiakan dari mereka, ucap Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Begitu ya, karena hanya 3 jam yang tersisa. Kau ingin melanjutkan latihan di ruang hampa agar menjadi 3 hari. Ngomong-ngomong, kenapa kau tak mengingatkanku soal menghapus kutukan ketika sudah melewati jam 12 malam? Kalau dari awal kan kau pasti memiliki lebih banyak waktu, ucap Dewa Petir sambil mengerutkan dahi. Saat itu susunan 100 jiwa masih dalam proses dan belum selesai. Kau kan tahu kalau sudah aktif susunan itu tak bisa ditunda, ucap Xiao Tian sambil menghela napas. Ah, benar juga, kenapa aku bisa lupa, ucap Dewa Petir sambil menepuk dahinya. Episode sebelumnya. Chapter 314, Menghilangkan Kutukan. Episode berikutnya. Chapter 316, Kembali ke Ruang Hampa.